Selamat pagi, selamat siang. Di sini saya berkesempatan untuk membagikan aplikasi Artificial Intelligence atau sering disebut AI. Kita masuk dulu ke website saya, storycooling.com. Kita ketik dulu di Google, masuk di Google. Story. Nah, itu sudah ada karena sering saya masuk. Itu tulisannya TORRY cooling.com. Masuk. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana AI membantu untuk manajemen pelayanan keluhan optimal untuk meningkatkan kepuasan pasien atau klien yang berobat atau datang ke tempat praktek kita. Kita contohkan ini, tadi saya sempat screenshot di rumah sakit. Saya tertarik untuk coba untuk menanggapi respon, yaitu seorang pengunjung di website menyebutkan bahwa pelayanan rumah sakit kurang memuaskan. Di sini kita coba bantu untuk bagaimana mendeskripsikan, menganalisis, dan langkah strategis yang akan kita ambil. Pertama kali kita coba dulu AI-nya untuk tanggapi misalnya ya, tanggapi respon keluhan pasien ini. Sudah langsung ditanggapi ya. Di sini banyak sekali ya pasien tadi mengeluh tidak cocok untuk rumah sakit RSUD Pulau memperoleh predikat akreditasi paripurna. Yang dia maksud tidak cocok itu di bagian mana ya Pak ya? Sesuai dengan akreditasi rumah sakit, RSUD Pulau tentunya sudah menjalankan sesuai dengan penilaian akreditasi. Kalau sesuai penilaian dari respon pelanggan itu sendiri, kita juga kabur dan tidak jelas karena pertanyaannya sangat umum sekali dan tidak fokus. Jadi berikut ini yang boleh AI bantu terhadap RSUD Pulau Cahu, bagaimana strategis untuk menghadapi keluhan atau pelanggan seperti ini. Mulai dari, kita baca dulu ya, mulai dari tadi keluhannya ini. Keluhannya, mohon maaf, saya berikan bintang 3 karena pelayanan masih banyak PR yang belum dibenahi. Info konsennya, konsen pasien, KIE, keluarga pasien, listrik mati tanpa backup, fungsi toilet pasien, hingga terbatasnya jumlah ruangan. Menurut saya masih jauh dari kata rumah sakit paripurna. Itu menurut Pak Rijal Anggara, kita hormati, dan tentunya ini sangat membantu kami RSUD Pulau Cahu untuk membenah. Nah, berikut AI kami yang akan menanggapi hal itu, dan kita secara terbuka untuk mengklarifikasi satu persatu ya. Dari Rumah Sakit RSUD Pulau Cahu sudah menerapkan SOP dan prioritas medis. Tentunya kalau di triase kita menggunakan triase pada SOP IGD-nya sesuai dengan standar Permenkes tentunya dan secara umum dari WHO untuk triase dan fasilitas kesehatan. Terus validasi medis untuk keputusan klinis pun kita sudah menyediakan dan ada clinical pathway yang sudah ditentukan oleh Kemenkes dan standar akreditasi rumah sakit. Juga untuk klarifikasi persepsi keterlambatan atau komunikasi berdasarkan rekaman CCTV yang kami
lakukan, tenaga medis sudah bertindak sesuai dengan prosedur, sesuai petunjuk dari akreditasi rumah sakit bahwa memberikan KIE informasi kepada pasien atau pelanggan supaya mengetahui secara lengkap, secara jelas apa saja yang rumah sakit layani dan apa saja yang pasien atau keluarga pasien secara terbuka dan meyakinkan kepada pelayanan kami, sehingga apa yang dipersepsikan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan kami tetap terus melakukan evaluasi. Tentunya ini akan menyamakan persepsi supaya apa yang terjadi dalam aspek-aspek tersebut dapat dipahami oleh pasien atau klien yang datang ke RSUD Purut Cahu. Mengenai sikap profesionalisme tenaga medis kami sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, kami pasien center care, artinya memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan semua tindakan dilakukan berbasis regulasi medis dan sudah di dalam elektronik rekam medis, jadi tidak ada lagi tulis menulis. Juga kami pastikan itu sudah bridging ke BPJS Kesehatan, juga ke Kemenkes dalam laman Satu Sehatnya. Juga untuk klarifikasi dugaan perlakuan yang tidak profesional, tunjukkan di mana bagian yang tidak profesionalnya, supaya kita dapat mengatasi tuntutan atau objektivitasnya jelas kepada petugas kami yang bertugas di lapangan. Juga langkah perbaikan termasuk komunikasi efektif kepada petugas kami, dan kami pastikan juga supaya informasi yang diterima oleh masyarakat atau klien atau pasien itu sendiri secara jelas, tidak bertele-tele, tidak melingkar-lingkar atau ambigu. Yang juga untuk kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas rumah sakit, rekam medis sebagai bukti otentiknya. Dan tidak ada kelalaian yang sistemik di dalam pelayanan petugas kami karena semua tercatat di dalam rekam medis elektronik rumah sakit. Dan juga untuk ajakan klarifikasi kepada kami menyediakan call center, kami sudah menyediakan di setiap ruangan, bahkan di website call center kami berserta nomor HP, nomor WA, emailnya, terus websitenya. Terus bagaimana juga untuk merespon. Nah, ini ada respon yang berdasarkan fakta. Kita ajak bersama, jika tuduhan tidak benar, ya kita akan mengingatkan tuduhan tersebut bahwa tuduhan tersebut akan berbahaya untuk tuntutan hukum. Dan juga kita ingatkan juga bahwa komplain yang terkait sikap dan tenaga pelayanan kami mulai dari medis dan paramedis hingga CS hingga satpam kami tentunya akan sangat-sangat terbuka dan sangat berterima kasih akan hal itu. Ini beberapa contohnya. Silakan nanti digunakan, dan jikalaupun ini masih kurang nanti tinggal diperjelas lagi. Copy paste terus minta IAI-nya untuk menjelaskan di bagian mana. Silakan. Terima kasih, demikian.